Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini ya, Ustadz akan menjelaskan tentang jenis-jenis artikel ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Pertama ya, ini berdasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitan. Jadi jenis artikel berdasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitannya. Jadi ada 4 ya, ada 4 jenis ini ya. Baik, kita mulai yang pertama, artikel pertama. Baik, artikel praktis. Artikel praktis yakni artikel yang mengutamakan keterampilan ya daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Kamu pernah membaca artikel tentang petunjuk membuat sesuatu atau cara memperbaiki dan mengoperasikan ya, mengoperasikan suatu alat. Nah, itu termasuk dalam artikel praktis. Nah, jadi artikel praktis itu sama dengan artikel yang berisi tentang tahapan-tahapan sesuatu ya, tahapan-tahapan dalam hal atau sesuatu. Baik, biasanya urutan tentang suatu peristiwa atau prosedur ya pembuatan sesuatu. Baik, contohnya seperti ini. Cara membuat bros cantik dari kain bekas. Jadi bros bagi wanita berkerudung menjadi sebuah kebutuhan sendiri karena dengan menggunakan bros tampilan seorang bisa terlihat lebih cantik. Nah, ini nanti akan saya cantumkan di Google Classroom, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini nanti ya bisa kalian lihat ya, ini Ustadz sudah memberikan tautan atau link ya yang nanti masuk ke internet ya, contoh lengkap tentang artikel praktis ya, artikel praktis. Jadi intinya adalah artikel tersebut berisi tentang tahapan atau cara ya membuat sesuatu ya, biasanya umumnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang artikel ringan. Nah, pengertiannya, jadi artikel ringan ini membahas masalah yang ringan dan tidak perlu pemahaman yang mendalam. Biasanya penulis mengemas artikel ini dengan humor atau memberi kesan menghibur pembaca, tapi isinya tetap informatif ya. Jadi pembaca tidak perlu berkonsentrasi penuh untuk membaca sebuah artikel ringan. Kamu bisa menemukan artikel ini di majalah remaja, koran, atau blog. Nah, jadi karena sesuai dengan namanya artikel ringan, jadi pembahasan dalam artikel tersebut itu tidak mendalam sekali ya, tetapi tetap bersifat informatif. Dan sebagai sifatnya, fungsinya ya menghibur pembaca ya, menghibur pembaca saja. Jadi memberikan pengetahuan baru kepada pembaca. Nah, contohnya di sini. Nanti kalian bisa klik sendiri. Jadi contohnya artikel tersebut itu adalah sifatnya menghibur dan masalah yang atau topik yang dibahas itu tidak terlalu mendalam ya, tidak terlalu mendalam. Baik. Oke, sekarang artikel opini ya, opini. Oke. Secara umum semua artikel adalah opini. Tapi jenis artikel ini cuma ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Penempatan khusus ini seperti pojok, kolom, tajuk rencana, dan lain-lain. Oh ya, biasanya artikel ini membahas suatu permasalahan secara mendalam, jadi penulis harus sudah ahli di bidangnya. Jadi opini ini, artikel opini ini hampir sama dengan teks editorial ya, karena teks tersebut memuat fakta dan membahas fakta tertentu. Jadi agak mendalam ya. Dalam hal ini artikel ini agak mendalam ya. Jadi biasanya hanya ada di koran atau majalah ya, pada kolom atau pada kolom opini atau tajuk rencana atau teks editorial ya. Nah, contoh pada gambar ini ya. Ini bisa kalian temukan di koran. Banyak sekali kalau di koran kalian pasti akan menemukan kolom berupa tajuk rencana atau opini. Ini adalah contoh artikel opini ya, tajuk rencana. Reforma agraria mendesak. Ini contoh. Jadi nanti kalian kalau beli koran ya, atau kalian searching di internet di situs media massa ya,
seperti Kompas ya, Jawa Pos, Tempo dan macam-macam. Nah, itu ada namanya tajuk rencana. Nah, itulah artikel opini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang artikel analisis ahli ya. Artikel jenis ini berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Ciri khasnya yaitu penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Biasanya artikel ini dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Bedanya, artikel lain biasa menggunakan bahasa populer, sedangkan artikel ini harus memakai bahasa baku atau ilmiah. Beberapa orang menyebutnya artikel ilmiah. Ya, ini contohnya. Ya, jadi artikel tadi ya, artikel analisis ahli itu disebut juga artikel ilmiah ya. Jadi kalian bisa lihat artikel ini di jurnal ilmiah. Jadi kalau suatu saat kalian sudah kuliah ya dan membuat skripsi, pasti hasil ya resume skripsi kalian, hasil skripsi kalian mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan itu akan dibuat sebuah jurnal ya, artikel singkat. Jadi kesimpulannya intinya itu adalah resume ya, atau tulisan singkat ya, pokok-pokoknya ya. Nah, itu nanti berada di jurnal ilmiah. Nanti kalian akan diminta untuk dibuat seperti itu. Nah, kalau kalian ingin tahu jurnal ilmiah, kalian bisa search di Google ya. Itu banyak sekali jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itulah yang disebut sebagai artikel analisis ahli, karena di situ memuat pokok-pokok hasil dari sebuah skripsi, makalah ya, atau disertasi bagi disertasi S3 ya, atau tesis bagi S2 ya. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa cari di situ. Baik. Nah, itu saja ya mungkin untuk contoh atau jenis-jenis artikel dan artikel ya, jenis-jenis artikel ya pada materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu pekan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.